Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda Nurmadani Butar-Butar dengan NIM 1840577. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan contoh pelanggarannya. Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyihatan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Selanjutnya, persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Baik, yang selanjutnya tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tanggung jawab seorang akuntan keuangan yang pertama, menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI 2004, yaitu dapat dipahami, relevan, materialistis, keandalan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian saran. Dan yang kedua, pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima, pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Selanjutnya, standar etika untuk akuntansi keuangan dan akuntan manajemen. Kompetensi, menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku. Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Kerahasiaan, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Integritas, menghindari adanya konflik aktual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik.
Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalangi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan. Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional. Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Dan yang selanjutnya, objektivitas. Mengungkapkan semua informasi yang relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Hal-hal yang dapat merugikan manajemen. Yang pertama yaitu whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan untuk membocor kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Yang kedua, fraud accounting. Fraud sebagai suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah penyajian fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang selanjutnya, creative accounting. Creative accounting adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya. Yang terakhir, fraud auditing. Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi komersial oleh pihak perusahaan dan yang kedua pihak luar perusahaan. Contoh kasus pelanggaran etika dalam akuntansi dan akuntansi manajemen. Jakarta, 14 April 2001. 9 KAP yang diduga melakukan koalisi dengan klien Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik dengan berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Dengan kata lain, ke-9 KAP itu telah menyalahi etika profesi atau ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak sengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan penyelenggara yang ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Analisis kasus pelanggaran etika. Dalam kasus ini, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan seperti yang pertama, tanggung jawab profesi dengan menerbitkan laporan palsu. Maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, prinsip kepentingan publik. Para akuntan dianggap telah mengkhianati kepercayaan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa. Ketiga, prinsip integritas. 9 KAP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dengan kliennya. Keempat, prinsip objektivitas. 9 KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat sebelah, yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.